Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini baru bisa kita membuat konten. Alhamdulillah, seperti biasanya kalau malam ke RPH, pagi pasti balas dendam untuk istirahat tidur ya. Terus baru bisa ngopi. Baik, di sini kita tampilkan bilah-bilah dengan berbagai macam model, bentuk, bahan, dan ukuran yang sudah pernah kita pakai di RPH untuk menyembelih sapi. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau di RPH itu sapinya gede-gede, besar-besar, jumbo-jumbo. Ada sapi limosin, sapi simental, dan ternyata sapi simental ini posturnya jauh lebih gede daripada sapi limosin. Yang dulu kita ketahui sapi limosin itu gede gitu, ternyata ada yang lebih besar, ada yang lebih gede, yaitu sapi simental. Dulu pertama kali ini kita sharing-sharing lagi ya, beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan, tapi tidak bosan-bosannya saya membagikan ilmu pengetahuan yang sedikit Al-Fakir miliki, ketahui, dibagikan kepada sahabat-sahabat GSN semuanya sebagai gambaran, dan mudah-mudahan bermanfaat. Pertama kali masuk ke RPH ini masih dalam sabuk. Ini semalam saya pakai juga, masih bersabuk ya, masih ada dalam sabuknya. Dua pisau jagal ini premium. Yang ini materialnya 3CR13, sekelas stainless steel, mirrornya seperti kaca, sampai galon minum, sampai gambaran gubuk GSN seperti itu sederhananya. Nah, ini tipis ya, jadi kalau semisal dihapus nama ini, Ahmad Mukhtar ini dihapus, sangat sayang, nanti pasti akan semakin tipis. Jadi sudah biarkan seperti ini. Kalaupun toh ada yang namanya sama dan kepingin memahar, silakan. Kalaupun toh tidak ada, berkeinginan seperti ini, ada kembarannya yang ini. Jadi ini saya biarkan sajalah, saya pakai. Karena ternyata di RPH pun dia enak, nyaman dipakai. Dalam keadaan darurat juga enak dipakainya. Handlenya berulang boina, pin mozaik, aksesoris, pin penguat. Seperti ini. Mirror ngaca, tajam silet. Berapa banyak? 25,5. Lebarnya di pangkal 4 cm, tebalnya cuma 2 mm. Jadi eman kalau ditipiskan atau dihapus ini pasti tipis, karena ini grafirnya sangat dalam. Dan sekelas stainless steel aman dari
yang namanya korosi spot karat aman. Yang terpenting nanti sahabat-sahabat tinggal memilih dan memilah apa yang saya sampaikan, ambil baiknya, buang buruknya. SOP-nya begini, ketika penyembelihan juga bisa dipakai di Idul Kurban, bilah-bilah tradisional khususnya. Selesai menyembelih, bilah ini kan penuh dengan darah, jangan langsung disarungkan, tidak cukup hanya dilap, harus dicuci dulu, cuci bersih, lalu dilap kering. Jadi sediakan handuk kecil, diselipkan di sepatu boot kita. Atau ada teman yang menggunakan kain kaos, potongan kain kaos diselipkan di ikat pinggang. Jadi selesai dibersihkan, dilap kering dengan kain kaos. Itu insya Allah aman. Untuk bilah ini sekelas stainless steel ya, sarungnya kulit lopoa. Jadi cepat, saya misalkan darurat melihat leher sapinya, oh ini kalau dikalungkan cukup, sudah pakai yang ini, tidak perlu mengeluarkan bilah yang panjang. Selanjutnya yang ini sarung kulitnya tebal premium, handle-nya ebony wood, ini berbagai ukuran, dan kebetulan saya pakai yang paling panjang ini. Yang enggak sih lah panjang, ada yang 30 juga waktu itu ada kita bikin yang 30, ada yang full tank. Kalau ini hidden tank, ebony wood hidden tank, pin mozaik aksesorisnya tembus, pin kuningan sebagai penguatnya tembus, peksinya dalam, pengerjaannya rapi, finishingnya satin polis BG berserat, materialnya bohler K110. Dan sebagai catatan tambahan, untuk kategori bohler paling rendah K100, K110 itu sudah tahan karat juga. Yang ini saya pakai tidak ada spot karat sama sekali, karena selesai menyembelih darahnya masih mengalir, kita cuci kering, kita cuci sampai bersih lalu dilap kering. Nah, maksudnya disingkat dengan kata cuci kering, itu dicuci hingga bersih lalu dilap kering ya. Seperti itu. Kita lihat yang ini panjangnya 26, kategori 26, kurang 2 mili, 26. Jadi enaknya itu kalau bilah lebar di pangkal untuk sembelihan kayak tarik murni ataupun kayak dorong tarik, itu enak. Sebentar nanti kita detailkan lagi. Terlebarnya 4,1, ketebalannya 3 mili. Jadi begini, untuk sembelihan waktu itu saya masih belum bisa mengukur performa kekuatannya. Yang penting saya tarik murni full, tajamnya slis tisu ya. Waktu itu saya masih menggunakan metode lama, tarik murni itu powernya butuh tenaga yang ekstra powerful. Nah, sehingga leher sapi di RBA itu kencang, kita tarikkan kerak hingga membentur tulang. Nah, ini ada microchipping di bagian sini. Kalau pakai tisu mungkin tidak kelihatan, tapi ketika kita tes dengan kertas HVS untuk standar pengetesan bilah, maka dia akan tampak, entah itu puskat ataupun miring, kelihatan. Di sini lolos. Nah, berhenti di sini. Ini sudah berhenti. Nah, nyendat. Lalu di ujung halus lagi. Ini udah halus. Nah, di sini ada sekitar beberapa titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 sampai 6 titik. Nah, itu di sini. Tapi di pangkal sampai sini lolos, itu masih bisa dipakai untuk menyembelih karena masih halus dan di puskat bisa seperti itu. Nah, seperti ini tinggal disetroping dengan varian Buddha, dipakai lagi masih bisa. Supaya saya lanjutkan untuk teknik sembelihan tadi, kalau tarik murni itu membutuhkan power yang tinggi, power yang full. Tapi ketika kita turunkan bilah itu, posisi mana yang akan kita eksekusi? Misalkan kita pegang posisi di sini, kita dorong ke bawah terus untuk membuka kulit, serut, sudah itu sudah mengalum, baru kita tarik ke atas. Dan itu tidak lambat, harus cepat, serut terus. Nah, untuk yang tadi malam
saya coba kombinasikan teknik dorik ini, dorong lalu tarik ini saya hentakkan, tapi tetap harus nyaman ya, nyaman buat kita, terutama nyaman buat si pemegang gelambir atau tukang. Kalau di RTA itu kepala tukang yang memegang gelambir, apalagi kalau ada dua ini, yang pembeli kepala dan pemegang gelambir. Nah ini dua jari ini, dua tangannya memegang, jaraknya sangat dekat, jadi harus pelan dulu. Kita paskan, udah pas, aman, kita raba aman, tidak ada jari yang leleran atau berbahaya, jadi langsung kita turunkan, bikin kita belindakan, langsung tarik ke atas. Nah, itu tidak terlalu powerful, bilah juga aman, seperti itu. Jadi harus ritme mengukur kekuatan itu harus diperhatikan. Oke, untuk berapa ekornya yang sudah saya sembelih menggunakan dua bilah ini yang pertama dulu, saya lupa berapa. Yang jelas di YouTube video pendek atau short itu sudah ada, di Instagram juga banyak kita posting resep pembelian maksimal di pagi hari, kita posting semuanya. Yang tadi malam juga kita posting di Instagram, silahkan dicek videonya di Instagram untuk mempelajari teknik terbaru, yaitu sedikit diberi dorongan untuk ke bawahnya lalu ditarik ke atas. Nah selanjutnya waktu itu saya juga sempat memakai yang ini, sama kembaran dengan yang ini, tapi dia lebih pendek, modelnya sama, dan seperti ini, lubang seperti ini masuk di sabuk betawian, apalagi sabuk biasa. Kulitnya premium, tebal banget, yang premium, bukan untuk stropping tapi untuk sarung kulit, memang dia tepat. Nah modelnya sama kan, ini yang saya suka, ini satin polis BG nya berserat. Nah kelihatan mata gergajinya ini. Nah di sini ebony wood dipin mozaik, tembus dipin kuningan, penguat juga tembus bersih dalam, pengerjaan rapi. Ini berapa ya? Sempat kita pakai untuk sapi-sapi leher pendek. 21,3 panjang bilah, ya kategori 21 cm lah. Karena di sini ada dikasih kategori 21 cm. Terlebar 3,8, ketebalan 3 mili atau 2,5 ya, 2,5 mili menipis. Ini pas sapi pendek saya coba pakai yang pendek ini 21 cm, tarik murni waktu itu, powerful, ternyata selalu membentur tulang leher sapi. Orang-orang wah, tapi saya wah sedih. Orang-orang wah, terheran-heran dengan performa pisau ini, pisau tradisional tapi wah banget, modelnya keren, sembelihannya oke, satin polisnya cakep. Saya yang wah, melihat ternyata chippingnya parah ini ya. Tapi nah sedikit di sini, ini kalau saya teruskan, saya pakai, sebenarnya bisa beres ini, bisa karena masih dipuskan di pangkal ini enak, masih enak, cuman memang ada mata gergaji. Nah ini semakin ke sini hari-hari saya malah minder, kurang percaya diri ketika memakai bilah pendek, terus terang seperti itu. Makanya semakin panjang yang saya pakai, bukan semakin pendek. Dulu masih petesek kalau bahasa Malangannya, orang masih kemlete, jadi pakai yang bilah semakin pendek, 25, 20 gitu. Tapi sekarang malah pakai yang panjang-panjang. Oke, ini sudah. Selanjutnya waktu itu, setelah ini chipping, saya coba pakai Elmax waktu itu. Saya coba pakai yang Elmax ini, handle tanduk serangga amboina, tanpa pin, pakai dural, cakep ya. Tanpa Ricasso, ini flat mirrornya mirror kaca, tajamnya tajam silet. Nah, waktu itu ini berapa senti ini? Saya ingat saya 28 ya. Oh 27 guys, 27 cm, 27 ideal banget. Terlebarnya 3,5, ketebalannya cuman 1,5 mili. Heran saya itu Elmax kenapa tipis-tipis ya, 2 mili ditempa jadi 1,5. Mirror banget kayak kaca loh, kelihatan banget.
Nah ini pas itu saya pakainya ini kayak tarik, dan ternyata di sapi-sapi besar puas saya. Waktu itu masih tarik murni juga, saya pakai ini masih tarik murni, karena membiasakan diri menyembelih sapi yang gede itu betul-betul menguatkan, melatih mental, jadi menguatkan saya coba terus enak gitu. Sama Pak Mudin dibilang, sampean memang cocoknya bilah tradisional. Sudah saya coba, terus saya beranikan diri coba lihat teknik-teknik yang lain, ternyata diturunkan dulu, terus tarik ke atas pakai elmat. Kebiasaan yang lain saya tinggalkan, terus pakai yang ini terus beberapa hari, entah berapa ekor ini yang sudah saya pakai. Ketajamannya seperti ini, sampai pada suatu ketika di sebelah sini ada yang rolling ini, sekitar 3 sentian di sini. Nah ini di sini saja, yang lain tidak, di sini saja yang rolling. Ketika bertemu dengan sapi leher besar banget di bagian belakang, nyembelihnya. Terus waktu itu saya lihat, wah rolling, saya strobing masih tajam, halus seperti ini selisnya. Ini tetap saya jaga, saya pakai gitu. Artinya saya bawa tapi nggak saya pergunakan. Lalu saya pergunakannya ini pisau pabrikan merek Victorinox, sarung kulit. Ini juga, ini nggak masuk, ini nggak masuk di sarung kulit. Masuk nggak ya? Coba kita lihat. Oh masuk, ini masuk. Nah waktu itu saya males makainya karena ini cetekan ini loh, jadi agak ribet waktu itu. Terus begitu saya turunkan ini di hari esoknya, karena melihat bila-bila saya ini kok ada yang jipping, ada yang rolling gitu kan, walaupun masih bisa dipakai tapi kan mental ini mulai terganggu. Bisa dipakai, tidak ada masalah, meskipun jipping, meskipun rolling, tapi mental terganggu gitu kan. Apalagi pas dimasukkan ke tempat penjagalan itu sapinya besar. Saya pakai ini Victorinox, enak, nyaman banget, 28 cm, terlebar di pangkal itu 5, kategori 5 cm, 4,8, 4,9, enak banget. Akhirnya saya pakai ini terus sampai berhari-hari, entah berapa ekor sapi. Ini kurang bisa diselis tisu, dia tidak halus, dia cuman diselis kertas. Tapi karena di RPH itu kencang, maka bisa ambiar sembelihannya. Nyaman pakai ini, males berganti yang lain. Dan ini belum pernah saya turunkan ke batu asan, honing, sharpening, belum pernah sama sekali. Selanjutnya oleh maker disuruh ngetes yang ini, yang gede. Saya review sarung kulit tebal premium, kombinasi kulit sapi dan kulit ular. Handlenya dari bonggol tanduk rusa. Bonggol tanduk rusa ini mantep banget. Udah dicoba aja, kayak dorong katanya. Wah, kalau dorong ini harus ada lubang. Ini masalahnya di bawah ini lantai, jarak antara leher dengan lantai itu antara sekitar setengah meter. Gimana saya berusaha, bismillah. Yang bonggol ini jarang loh dapat tanduk rusa yang bonggol seperti ini, sangat jarang. Dan ini keras-kerasnya, terkadang maker itu males nggarap yang seperti ini. Toksinya sangat dalam. Ini pakai akrilik ya, pakai resin, pakai dural. Terus ini ada pin kuningan sebagai penguat, jadi toksinya benar-benar dalam, tembus pin kuningannya. Materialnya HSSM3, model candung, panjang bilahnya 36 cm, 36 ya. Terlebar di sini di ujung ini 4,7, ketebalan 4 mili, 3,5 sampai 4 milian. Nah, satin polisnya nyerat baja banget, keren. Ini masih belum bertuan. Dan sekedar informasi, untuk bila-bila yang sudah saya pakai, boleh ditanyakan harganya dan boleh dimahar.
tali stroping. Nah pas itu saya bismillah, lihat leher sapinya gede, tarikannya kencang, dan setan daripada lantai ke leher itu masih cukup, maka tidak saya pakai dorong. Takutnya nanti malah kalau didorong gaduk sampai ini menyentuh lantai, bahaya, resiko buat saya, resiko buat Bila. Jadi saya coba gini, saya pegang genggam kuat, saya tarik, saya dorong pelan ke bawah untuk membuka gelambir, terus lalu saya tarik ke atas. Ternyata alhamdulillah malah lebih nyaman ini karena bilahnya gede dan panjang, tidak sampai full ini berlumuran darah, sedikit saja karena buka seret langsung ambiar. Alhamdulillah nyaman pakai ini. Beberapa ekor sapi saya pakai beberapa hari. Kalau yang bilah gede gini enaknya kan bertemu leher sapi yang tebal, leher sapi yang kulit sapi yang tebal, leher sapi yang gede, aman. Lalu selanjutnya di keesokan harinya saya coba pakai yang ini, full Galesono keling, model jengkolan tapi candung dipin. Ini materialnya bohler K110, tidak ada bintik karat sama sekali. Jadi syaratnya seperti itu. Setelah dipakai masih berlumuran darah, harus dicuci lalu dilap kering sebelum disarungkan agar bilah kita aman. Belum kita ukur dulu. Untuk panjangnya 31 cm panjang bilahnya, 31, terlebarnya 3,5 dan ketebalannya 3 mili, tebalnya 3 mili. Ini juga slis tisu, perhatikan. Di sini slis tisu, mantap. Nah, setelah saya mempergunakan yang 36, maka yang 31 enak saya pakai terus. Dan orang-orang RPH sudah mulai ngerti, sudah mulai tahu dengan saya, sudah menjadi perhatian. Orang ini beda dari yang lainnya. Kalau yang lain pakai pisau-pisau pabrikan, kalau Abah ini pakai pisau tradisional, tapi ketajamannya ajib banget. Terus 2 hari ini saya pakai yang ini. 2 malam ini saya pakai ini. Full Galesono keling, dipin, pakai dural, simit miting dipin, bawah juga dipin menggunakan kuningan tembus. Ini keren, saya perhatikan karena candung itu ternyata manfaatnya banyak, manfaatnya besar sekali sahabat-sahabat. Yang terlebar itu di ujung lebarnya, bentuknya candung Patimura. Nah ini sangat fungsional karena yang panjang adalah yang candungnya. Kita ukur 29,5 ternyata, saya pikir 30 cm, 29,5. Terlebar di ujung ini 4,4, ketebalannya 4 mili. Materialnya baja bearing US, ini bearing US, dan tanpa rikasu. Ada 4 piece, masih 3, sisa 3, baru laku 1. Ini saya pakai, ternyata manfaatnya besar. Saya coba metode gaya dorong tarik, dan tadi malam saya kombinasikan yang terbaru, dorongnya itu dihentakkan sedikit, diberi power, cus, lalu kita tarik. Alhamdulillah cuman cus dan tarik ke atas, sudah selesai. Nah seperti itu, sekedar sekelumit cerita-cerita tentang bilah dan teknik penyembelihan dengan berbagai bentuk bilah dan juga bahan-bahan yang kita bisa sampaikan buat sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu dari RPH, yang pengalaman yang selama ini kita lakukan. Ada baiknya semua datangnya dari Allah, ada baiknya semua datangnya dari Al-Fakir yang penuh dengan kesalahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.